Hai Sonic. Dengan pesatnya perkembangan teknologi saat ini, memiliki banyak manfaat terutama dalam bidang konstruksi maupun bidang lainnya. Selain itu, adanya inovasi teknologi yang canggih tersebut, juga membuat pengerjaan proyek lebih cepat, lebih efisien, dan pastinya menghemat biaya pengeluaran. Berikut ini adalah beberapa teknologi konstruksi paling inovatif yang pernah dibuat. Modular pontoon. The Floating Pier merupakan karya seni dari seniman asal Bulgaria, yaitu Christoph Vladimorov dan istrinya. The Floating Pier adalah sebuah jalan apung yang dibuat pada Danau Iseo di Italia, yang dipamerkan untuk umum pada tanggal 16 Juni tahun 2016. The Floating Pier terbuat dari modular ponton yang dirangkai menjadi satu, dan pengerjaannya ini membutuhkan waktu 4 bulan. Dibutuhkan sebanyak 226.000 modular ponton, dan 220 jangkar dengan berat 5 ton, agar membentuk sebuah jalan apung sepanjang 3,2 km. The Floating Pier ini menghubungkan dua pulau di Danau Iseo, dan pameran seni ini hanya berlangsung selama 16 hari. Pembuatan floating pier ini menghabiskan biaya sebesar 17 juta US dollar, atau sekitar 246 miliar rupiah, dan biaya tersebut berasal dari uang pribadi milik Christoph Vladimorov. Setelah 16 hari, the floating pier ini akan dibongkar, lalu didaur ulang oleh Christoph serta timnya. Selain digunakan sebagai jalan apung, penggunaan modular ponton ini juga dapat digunakan untuk hal lain. Salah satunya adalah digunakan untuk jembatan penyeberangan di dekat pelabuhan. Jembatan penyeberangan ini terbukti sangat kuat, bahkan mampu dilewati kendaraan roda 4 seperti mobil dan juga truk. Fungsi lain dari modular ponton ini juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat parkir kapal dengan ukuran yang tidak terlalu besar. Modular ponton buatan Bulldog ini mampu dinaiki kapal dengan bobot hingga 3.400 kg. Penggunaan dari alat ini juga sangat simpel. Saat sebuah kapal ingin bersandar atau akan melakukan perawatan, maka kapal tersebut bisa langsung naik ke atasnya. Serupa dengan modular ponton, beberapa waktu yang lalu di China menggunakan ecological floating yang terbuat dari HDPE. Alat ini dapat diisi dengan tanaman dan mereka menggunakannya untuk memantau kualitas air. Sedangkan di Australia, sebuah perusahaan yang bernama SPEL Stormwater, membuat produk yang bernama Floating Wetland yang sistemnya ini mirip seperti hidroponik. Mereka menggunakan alat ini untuk mengatasi stormwater. Stormwater adalah limpasan air hujan yang tidak terserap oleh tanah, yang kemudian mengalir di permukaan seperti jalan raya, dan sebagainya. Lintasan air hujan ini cukup berbahaya karena mengandung polutan. Floating wetland ini terbuat dari ponton modular yang bernama water column. Mereka merangkainya menjadi satu, kemudian di bagian atasnya diberi tanaman, lalu diletakkan di atas air yang mengandung banyak polutan. Untuk cara kerjanya, akar dari tanaman tersebut akan tumbuh ke bawah yang kemudian membentuk biofilm. Biofilm inilah yang memiliki peran penting dalam mengurangi polutan yang disebabkan oleh stormwater. Untuk pemasangan floating wetland ini, hanya membutuhkan waktu beberapa hari saja. Selain berfungsi untuk mengurangi jumlah polutan pada air, floating wetland ini juga dapat meningkatkan kualitas air itu sendiri. Hitachi Dump Truck Trolley. Tambang Kansas merupakan tambang tembaga terbesar di Afrika dan terbesar nomor 8 di dunia. Tambang ini berlokasi di Provinsi Sulawesi, sebelah barat laut di Zambia. Untuk meningkatkan produksi tembaganya, mereka membeli 2 buah Hitachi Dump Truck Trolley, dengan jenis E3500 AC3 yang dibuat oleh perusahaan Hitachi. Dump truck ini
merupakan dump truck yang memiliki teknologi canggih, yang penggunaannya akan dapat meningkatkan produksi tembaga, serta mengurangi biaya pengeluaran tambang. Dump truck Hitachi ini memiliki berat 146 ton dengan kapasitas angkut muatan hingga 181 ton, serta memiliki kecepatan maksimum hingga 56 km per jamnya. Dump truck yang dimiliki oleh tambang Kansas ini memiliki mesin bertenaga listrik dan juga diesel. Ketika mode troli diaktifkan, maka mesin diesel yang sedang digunakan akan beralih ke listrik. Catenary power yang terletak di atas dump truck akan terhubung dengan motor menuju inverter dan trolley box, yang kemudian dump truck akan bergerak dengan tenaga listrik. Dengan mode troli ini, dapat menghemat konsumsi bahan bakar dump truck hingga 90%. Selain itu, penggunaan sistem troli ini juga membuat mesin diesel lebih awet serta lebih sedikit memerlukan perawatan. Sistem troli ini juga dapat mengurangi emisi karbon, serta tingkat kebisingan karena tidak menggunakan mesin diesel. Proyek Urban Rigger. Denmark merupakan negara yang sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh air. Untuk membangun tempat tinggal, biaya yang dikeluarkan sangatlah mahal karena Denmark ini memiliki lahan yang sangat terbatas. Untuk mengatasi hal itu, sebuah perusahaan yang bernama Urban Rigger dari Denmark, membuat sebuah tempat tinggal yang dibangun di atas air. Tempat tinggal tersebut berupa apartemen, yang digunakan untuk para murid, dan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Copenhagen. Apartemen tersebut dibuat dari beberapa kontainer dan dibangun dengan prinsip yang ramah lingkungan. Apartemen ini memiliki sistem solar panel, serta sistem yang dapat mengkonversi air laut menjadi sumber pemanas alami. Dalam pembuatannya, dek bawah dari apartemen terbuat dari struktur rangkaian besi yang diberi beton. Kemudian pada dek tersebut, dibangun sebuah struktur lagi sampai akhirnya menjadi sebuah lambung yang memiliki berat 250 ton. Setelah menjadi lambung, proses pengerjaannya akan dilanjutkan lagi. Di atas lambung diberi beton lagi dengan ketebalan 20 cm. Setelah selesai, lambung akan memiliki berat 350 ton. Kemudian di dalamnya akan dibangun sebuah basement seluas 220 meter persegi, kemudian dapur, dan juga tempat laundry. Untuk selanjutnya, dipasang beberapa kontainer di atasnya serta dipasang infrastruktur lain seperti tangga, pintu jendela, solar panel, dan lain-lain. Kemudian untuk kedepannya, Urban Rigger berencana membuat hotel, food market, dan perumahan apung di Denmark. Mesin T-Bot. Dalam membangun sebuah jembatan, gedung, dan bangunan lain, keberadaan lebar atau baja tulangan sangat diperlukan untuk memperkuat struktur dari bangunan tersebut. Sebelum diberi beton, maka tiap-tiap sambungan pada rebar harus diikat terlebih dahulu. Biasanya untuk mengikat sambungan pada rebar ini, menggunakan tenaga manual oleh para pekerja, dan tentunya akan memakan waktu yang lama. Untuk mengatasi hal itu, sebuah perusahaan yang bernama Advanced Construction Robotics dari Amerika Serikat, membuat sebuah robot canggih yang bernama T-Bot. T-Bot merupakan robot pengikat rebar yang dapat bergerak secara otonom. Saat digunakan T-Bot ini mampu mengikat sambungan rebar sebanyak 1.100 sambungan rebar tiap jamnya. Selain itu, robot ini juga dapat bekerja 24 jam sehari dalam kondisi cuaca apapun. Dan ketika bekerja T-Bot ini sangat akurat dalam mengikat rebar. Bumpa Hoist. Bumpa Hoist merupakan sebuah alat yang dibuat oleh perusahaan Niche Industries yang berbasis di Inggris. Dalam membangun rumah, proses pemasangan material yang letaknya di ketinggian biasanya memakan waktu dan tenaga karena harus mengangkatnya secara manual. Namun dengan alat Bumpa Hoist ini, pemasangan material dapat dilakukan dengan cepat, karena alat ini mampu mengangkat sebanyak 1.000 material setiap 25 menit.
Bumpa Hoist memiliki 3 model di mana tiap-tiap model memiliki kapasitas muatan yang sama yakni 80 kg, serta memiliki sudut kemiringan yaitu 65 derajat. Sedangkan untuk tinggi maksimum dan berat ketiga model tersebut, berbeda-beda satu sama lain. Untuk model 6 meter, memiliki ketinggian maksimum 6 meter dengan berat alatnya yaitu 101 kg. Untuk model 8 meter, memiliki ketinggian maksimum 7 meter dengan berat 110 kg. Sedangkan model 10 meter, memiliki ketinggian maksimum adalah 9 meter dengan berat 119 kg.